Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat MBTA Farm ya, bersama saya Aris Cupang. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau sharing ya bagaimana pengobatan ikan cupang yang mengalami berenangnya itu tidak normal ya. Ada yang bilang itu ikan cupangnya berdiri gitu ya. Ada juga yang bilang katanya patah punggung. Ada juga yang bilang katanya gelembung renangnya bermasalah ya. Jadi nanti akan saya jelaskan. Jadi ada ikan cupang itu yang mengalami sakit ya. Sakitnya itu dia berenangnya begini teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan lewat video langsung supaya teman-teman bisa melihatnya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengobatannya, karena itu bisa diobati teman-teman ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang tidak bisa sembuh total, tapi rata-rata sebagian besar itu bisa kembali normal. Bagaimana cara pengobatannya? Silakan teman-teman ya, disimak terus video ini. Jangan dilompat-lompat, jangan di skip-skip, supaya informasi yang saya sampaikan bisa teman-teman terima dengan sempurna. Jangan lupa juga untuk subscribe channel MBTA Farm, karena saya akan terus bagikan tips-tips tentang ikan cupang dan perawatannya serta cara ternaknya kepada teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-share karena bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Mari kita simak teman-teman ya, gimana cara pengobatan ikan cupang yang mengalami masalah ketika dia sedang berenang. Ya Sobat MBTA Farm, nah ini di video sudah terlihat ya, ada ikan cupang ya, yang usianya ini sekitar 3 bulan teman-teman ya. Di farm saya yang ada di rumah itu ada yang mengalami sakit ya, berenangnya itu tidak normal ya. Jadi dia awalnya itu malah berenangnya itu berdiri ya. Jadi kepalanya di atas, ekornya di bawah ya. Tapi secara bentuk fisik dia normal begitu ya. Nah, ada yang bilang ini katanya sakit karena gelembung renangnya bermasalah ya. Ada juga yang bilang katanya patah punggung ya. Tapi ada juga yang bilang itu katanya faktor genetik. Tapi kalau faktor genetik menurut saya tidak ya, karena saudara-saudaranya nggak ada yang begini ya, hanya dia aja. Jadi biasanya kalau ini hasil analisa saya teman-teman ya, kenapa ikan cupang ini kok berenangnya nggak normal ya, berdiri? Karena biasanya waktu masih burayak dia itu airnya ketinggian teman-teman. Jadi ketika dia mau mengambil nafas, dia itu mengeluarkan tenaga yang ekstra ya, sehingga karena mungkin terlalu ekstra mengeluarkan tenaga berlebih ya, dan itu sering berulang-ulang sehingga akhirnya dia mungkin bermasalah ya. Jadi ibaratnya kalau menurut saya sih seperti kayak keseleo seperti itu ya. Jadi dia berenangnya itu nggak bisa maksimal. Nah, nanti teman-teman juga akan lihat ya, gimana ikan cupang yang normal seharusnya dia itu berenang. Nah, ini teman-teman ya, ikan cupang yang normal. Jadi dia itu kalau berenang ya, ketika ngedok dan sebagainya itu normalnya seperti ini ya. Kalau di video sebelumnya kan dia berenangnya itu kepalanya di atas, ekornya di bawah ya, jadi berdiri gitu. Jadi itu dia nggak normal. Nah, yang normal saudara-saudaranya seperti ini ya. Jadi kalau itu karena faktor genetik, saya rasa bukan ya, karena itu hanya satu ini aja. Tapi misalnya kok selubukan kayak gitu semua, nah silakan teman-teman cek lagi lubukannya, barangkali airnya terlalu tinggi ya. Saran sih maksimal 15 cm saja ya buat teman-temannya, tapi jangan terlalu rendah juga. Jadi minimal 10 cm. Tapi buat giant mungkin bisa lebih ditinggikan sampai 20 cm. Ya teman-teman, kalau ada ikan cupang yang sakit seperti
tadi, yaitu dia berenangnya tidak normal ya, berdiri begitu, maka untuk pengobatannya biasanya saya bisa menggunakan tempat yang seperti ini teman-teman ya. Atau kalau teman-teman nggak punya tempat seperti ini, silahkan cari tempat yang lainnya. Jadi usahakan yang lebih luas tapi pendek aja. Jadi nanti pengobatannya itu kita taruh ikan cupang tersebut ya di tempat yang rendah ya. Tingginya itu maksimal 5 cm aja. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika dia mau mengambil nafas dari dasar ya sampai ke atas itu dia nggak terlalu ngoyo, jadi nggak perlu keluar tenaga yang lebih, dia langsung bisa naik ke atas seperti itu teman-teman ya. Tadi kalau teman-teman lihat kan dia selalu ada di dasar. Nah ketika dia mau ngambil nafas dia kan berjuang keras. Nah kita sediakan tempat yang seperti ini, tingginya nanti kita kasih air 5 cm saja ya. Airnya air yang sudah diendapkan, ini sudah ada air yang sudah diendapkan, nanti kita taruh sini, terus kita kasih obatnya juga. Nah silakan teman-teman simak terus bagaimana caranya ya. Nah teman-teman, kita akan isi air ini dengan air endapan ya. Dan ini saya sudah menyiapkan ya jamunya, yaitu saya pakai DBC ya, seperti biasa jamu untuk ikan yang sakit atau juga untuk perawatan harian. Dan ini saya juga sudah siapkan pipetnya buat ngambil DBC-nya, sama ini saya siapkan garam ya. Oke, langsung saja kita ambil airnya. Ini air yang sudah diendapkan ya teman-teman ya. Kita ambil, pastikan tingginya maksimal 5 cm saja ya. Jadi kira-kira sih sekitar 3 ruas jari ya, sekitar 3 ruas jari aja. Nah, supaya ikan cupang tersebut ya tidak terlalu ngoyo. Oh ya maaf, bukan 3 ruas jari teman-teman ya, tapi 2 ruas jari saja ya. Kalau 3 ruas jari itu sudah lebih dari 5 cm saya ralat ya. Jadi 2 ruas jari saja ya. Ya kira-kira 5 cm lah teman-teman, bisa mengira-ngira ini segini ya. Jadi nanti dia dari dasar mau ke atas itu dia mudah gitu ya. Terus kemudian nanti kita kasih DBC ya, di tempat seperti ini kita kasih antara 5 sampai 10 tetes. Kemudian nanti kita kasih garamnya ini secukupnya ya. Jadi jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu asin ya. Jadi dikira-kira saja, biasanya ini saya kasih 2 sendok untuk garamnya. Ini sudah siap ya airnya ya. Jadi kalau misalnya masih kecil-kecil sudah pada sakit, teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama di lubukan teman-teman ya. Jadi misalnya kalau ada selubukan nih berenangnya pada nggak normal semua, teman-teman bisa lakukan langkah seperti ini ya. Nanti airnya direndahin sekitar 5 cm, tapi jangan kelamaan. Kalau udah pada normal bisa dikembalikan minimal 10 cm ya untuk burayak. Nah ini karena dia ikannya cuma satu, jadi saya pakai ini satu aja. Tapi misal teman-teman nggak punya tempat seluas ini, pakai tempat yang kecil juga nggak apa-apa. Misalnya mau pakai soliter kecil gini ya, airnya direndahin itu juga bisa. Tapi kalau pakai ini harus rajin ganti, 2 hari sekali ganti. Tapi kalau pakai ini bisa seminggu sekali kita ganti. Gitu ya perbedaannya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya tempat seperti ini, silahkan pakai soliter aja nggak apa-apa. Tapi kalau pakai soliter harus rajin ganti air tiap 2 hari sekali ya. Tapi kalau misalnya tempatnya luas seperti ini bisa seminggu sekali. Baik, ini ikannya saya pindahkan ke tempat untuk pengobatan. Ya, pindahkan. Ya. Nah, makanya dia karena sakit berenangnya tidak normal, dia selalu ada di bawah teman-teman seperti ini ya.
Jadi sengaja kita rendahkan airnya supaya dia cepat pemulihannya, dan ketika dia mau mengambil nafas juga tidak terlalu tinggi ya. Cara seperti ini insya Allah bisa berhasil ya buat teman-teman praktekkan di rumah. Dan tambahan lagi teman-teman ya, supaya hasilnya lebih maksimal, kita kasih daun ketapang. Nah ini saya ada daun ketapang ya yang sudah dipotong-potong, berikan saja secukupnya ya. Jadi saya itu memang ada daun ketapang yang dipotong-potong seperti ini teman-teman. Biasanya saya taruh buat yang ada di gelas atau di botol ya, itu saya pakaikan yang seperti ini. Nah sudah seperti ini teman-teman ya, ditaruh tempat seperti ini aja ya. Nanti seminggu sekali diganti air ya, biasanya sekitar seminggu sampai 2 minggu sudah ada perubahan pada ikannya, begitu ya. Nah misalnya teman-teman nanti ini ikan cupangnya sudah normal, sudah sehat, teman-teman bisa perlakukan seperti biasa lagi, nggak masalah, begitu ya. Nah kemudian juga misal teman-teman taruh di tempat seperti ini walaupun ikan cupangnya lagi sakit ya, jangan lupa untuk selalu dirawat ya, dikasih makan ya, supaya dia tetap sehat. Jangan kalau lagi pengobatan kayak gini selama seminggu nggak dikasih makan sama sekali. Makan yang disarankan buat ikan cupang kalau lagi sakit seperti ini adalah jentik nyamuk ya. Yang kedua kutu air, kalau nggak ada bisa pakai cacing darah, atau misalnya nggak ada juga silakan pakai cacing sutra, begitu ya teman-teman ya. Jadi silakan aja dirawat ya seperti ini. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, dia sudah merasa senang ya, karena dia kan kalau berenang ke atas berat ya, karena memang ada masalah. Tapi kalau tempatnya luas seperti ini, dia bisa berenang dari ujung ke ujung gitu. Nah ini akan mempercepat penyembuhan ikan cupang supaya berenangnya bisa kembali normal, begitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, itu tadi ya penjelasannya dan cara pengobatannya ikan cupang yang mengalami sakit berenang tidak normal ya. Mudah-mudahan saja apa yang saya sharingkan kepada teman-teman bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengobatinya dengan cara yang seperti saya lakukan. Akan tetapi misal teman-teman punya cara lainnya, silakan teman-teman komen saja di video ini bagaimana cara teman-teman kalau misalnya punya trik lain atau tips lain untuk mengobati ikan cupang yang sakitnya berenang berdiri seperti itu ya. Silakan, karena komentar dari teman-teman bisa juga bermanfaat buat teman-teman lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan channel MBeta Farm. Saya Aris Cupang mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.